ada yang nanya lebih bagus mana antara diet karnivora dengan vegetarian. Menurut saya ada lebihnya dan kurangnya masing-masing. Jadi kalau saya ditanya, lebih baik ya jalan tengah, diet yang seimbang. Diet karnivora maupun diet vegetarian ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan vegetarian itu makanannya mengandung banyak serat, itu pasti bagus untuk kesehatan usus. Sedangkan kesehatan usus itu mencerminkan juga kesehatan tubuh secara umum. Ya, terus kelebihan diet vegetarian itu juga mengandung banyak vitamin dan mineral, itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kekurangannya biasanya kurang kalori, karena kalau dari tanaman atau dari vegan saja itu jumlah kalorinya umumnya tidak cukup, dan juga umumnya kurang mengandung kalsium, vitamin B12, zinc, sama zat besi. Jadi potensi terjadi anemia ada. Bahkan kalau orang tua itu cenderung ada potensi untuk patah tulang pinggul ada kalau benar-benar tidak ada makanan yang pengganti kalsiumnya. Walaupun ada alternatif, misalnya kedelai, kacang almond, bayam itu juga mengandung kalsium sama vitamin B12. Tapi kan nggak semua vegetarian mendapatkan menu itu. Kekurangannya lagi juga vegetarian itu tidak mendapatkan lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Walaupun secara umum untuk sistem kardiovaskuler itu memang vegetarian potensi akan lebih baik. Ya, karena makanan sangat sedikit sekali mengandung kolesterol. Jadi umumnya jarang terjadi plak di selang pembuluh darah. Jadi potensi kelebihannya vegetarian. Jadi potensi untuk sakit jantung, sakit stroke, sakit pembuluh darah yang lain termasuk diabetes itu menjadi lebih kecil. Gitu. Sedangkan kalau kita bicara tentang kelebihan diet karnivora yang makan daging saja itu, ya memang bagusnya terjadi ketosis. Jadi ketika tidak ada cadangan energi dari karbohidrat, terjadilah yang namanya ketosis, di mana tubuh harus memecah lemak untuk menjadi sumber energi. Akhirnya untuk diet ini akan menjadi lebih bagus, karena lemak-lemak yang numpuk di dalam tubuh di bawah-bawah kulit itu akan diminimalisir, dan kemudian akan terbentuk diet yang baik, berat badan yang ideal. Demikian juga diet yang berbasiskan protein hewani ini memang mengandung asam amino esensial yang full, penuh. Kita tahu ada 20 asam amino dalam tubuh kita, tetapi yang esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh itu ada sekitar 9, dan itu ada di dalam protein hewani. Jadi ini sangat bagus bagi yang diet karnivora, dan ini tidak didapatkan pada tumbuh-tumbuhan bagi yang diet vegan. Ya, tetapi jumlah kolesterol yang banyak itu, walaupun beberapa penelitian masih pro dan kontra ya, itu memang kadar trigliserida maupun low density lipoprotein kolesterol yang dianggap kolesterol jahat yang suka ngeplak di selang pembuluh darah tadi, itu ada penelitian yang mengatakan ada yang tinggi ada yang rendah. Tetapi potensi untuk penyakit kardiovaskuler dari beberapa penelitian memang lebih banyak terjadi bagi yang full diet karnivora saja. Sedangkan kekurangannya pada diet karnivora ini, makanan kurang mengandung serat, sehingga kesehatan usus mungkin terganggu, karena serat-serat yang ada di dalam tumbuhan itu memperlancar gerakan usus, gerakan peristaltik usus. Demikian juga umumnya kekurangan dari diet karnivora ini umumnya akan tinggi natrium, jadi mungkin akan ada potensi hipertensi, dan demikian juga potensi misalnya untuk terjadinya batu ginjal itu mungkin lebih besar dibandingkan yang diet vegetarian. Jadi dari sependek yang saya tahu itu, beberapa kelebihan dan kekurangan tadi, saya memang nggak mendalami satu persatu, dan saya bukan pelaku itu. Saya
diet yang seimbang saja, yang 4 sehat 5 sempurna, yang penting kalori tidak berlebihan. Jadi menurut hemat saya, tidak harus kita melakukan diet pada kubu-kubu ekstrim tersebut, kubu karnivora ataupun kubu vegan. Lebih baik kenapa nggak di tengah saja, diet yang seimbang. Jadi masing-masing kekurangan dan kelebihan saling menutupi. Seimbang itu dasar dari kesehatan.